Nah, bunyi bro. Coba ya. Kan bisa ya kayak gini ya. Normal aja gitu jadinya. Ini brand kursi yang baru banget masuk ke Indonesia sih ya. Gue juga tahu gara-gara kalian tuh ada komen pas kemarin gue nge-review kursi Sihu ya kalau nggak salah. Ada yang kasih tahu kalau Sihu juga punya sister brand namanya Anzi. Dan jujur aja awalnya sih gue lihat agak kurang tertarik sama kursinya. Ternyata setelah gue coba agak di atas ekspektasi gue sih ya. Cuma satu hal tadi aja tuh di awal yang gue terpaksa untuk lakuin supaya ini kursi bisa jadi kursi yang baik gitu. Ini namanya Anzi J21. Size-nya ini kecil banget, compact banget, cocok buat badan kecil di 160 cm juga bisa pakai kursi ini. Atau bahkan 155 tinggi gadis-gadis juga bisa nih pakai kursi ini. Lebar dari armrestnya ke kanan ke kiri itu cuma di 52 cm dan kedalaman kursi dari lumbar ke jok paling depan itu cuma 46 cm. Alkitabnya tegak dan jujur gue sih enjoy banget pakainya. Kursi ini full mesh, ada rubber-rubbernya di meshnya dia dan ada fabricnya sedikit. Ini mesh yang sering gue temuin juga ya di kursi harga 2 jutaan. Tensionnya pas, nggak terlalu loose, nggak terlalu tight juga. Teksturnya kena kulit juga ini aman banget, nggak yang kasar ganggu gitu. Dan kalau pakai baju, pakai celana panjang, baju panjang juga ini tetap nggak licin gitu. Gue perlu appreciate sebuah kursi yang full mesh ketika joknya dikasih foam lagi di depan framenya, ini jadi nilai plus banget. Headrestnya dia 3D ya, naik turun, tilt tengah sama tilt depan. Karena ini kursi archetype-nya tegak atau upright, sebenarnya headrest nggak terlalu kepake ya. Kepakainya itu ketika lagi rebahan aja. Kalau ada headrest pun itu bonus aja selama emang kursi ini bisa tegak sempurna. Kepala kita tuh nggak perlu ditopang sama headrestnya, tapi ditopangnya sama badan kita. Ada headrest gini ya, jadi bonus aja lah untuk kepalanya itu bisa sedikit bersandar. Yang penting posisi itu nyaman aja, nggak bikin kepala jadi terlalu maju ke depan gitu. Untuk model headrest yang 3D-nya kayak gini, pengaturannya kayak gini, sebenarnya settingannya itu terbatas, nggak bisa yang sampai rendah banget dan sampai masuk banget ke dalam. Jadi kayak agak nanggung gitu ya. Tapi beruntungnya di sini posisinya pas. Khawatirnya itu ya terlalu maju aja sih ya. Biasanya gue temuin kayak gitu. Dan kalau gue pakai tegak ini ya nggak ada pressure yang aneh. Catatannya cuma ada di tension mesh si headrest ini aja sih ya. Menurut gue ini terlalu keras, terlalu tight. Rasanya tuh kayak lagi senderin kepala kita di benda yang bentuknya tabung terus agak keras, cuma dikasih empuk-empuk dikit gitu. Rasanya kayak gitu tuh. Harusnya tuh dibikin tensionnya tuh mirip sama backrestnya nih. Backrestnya ini udah pas banget tensionnya, enak banget. Bentuk backrest juga ini oke. Walaupun model lumbar supportnya dia tuh kepisah, tapi sebenarnya masih dalam satu rangka yang sama ya. Jadi untuk pengaturan naik turun sandaran juga otomatis ubah posisi lumbarnya juga. Di sini ada 6 posisi adjustment naik turun, start dari paling bawah terus naik itu ada 5 level locknya. Ke yang terakhir itu udah ngebuka lock untuk supaya dia bisa turun lagi ke posisi paling rendah. Dari paling rendah sampai tertinggi itu ada jarak sekitar 5,5 cm. Untuk badan gua di 172 cm, ini gua pakainya di posisi keempat ya. Jadi kalau emang badan kalian itu lebih kecil dibanding gua ya 160 itu bisa pakai yang paling rendah. Tapi ini tergantung juga sama ukuran torso badan kalian ya, porsi itu gimana. Lumbarnya jujur aja di gua sih gak ganggu sama sekali. Biasanya yang model lumbar kayak gini tuh agak riskan untuk jadi bikin nggak nyaman ya. Tapi di sini nyaman aja karena dia tuh nggak terlalu yang nge-push banget ke depan. Dan gua sebenarnya bingung aja sih di bagian sayap lumbarnya kanan kiri ini karena ada padding lagi yang bahannya itu fabric dan ada empuk-empuknya juga, tapi nggak kena ke badan juga gitu loh. Jadi kenanya cuma ada di tengah aja, di meshnya dia. Jadi bagian kanan kirinya ini gue agak kurang paham untuk apa. Dan justru dibikin kayak gini tuh ada 3 section di bagian lumbarnya yang mana riskan juga kalau misalnya ada orang yang badannya tuh sedikit lebih lebar dari gue. Bisa jadi dia malah kena di bagian frame-nya. Saran gue sih mending ya udah dibikin satu piece lumbar support aja gitu, langsung mesh semua, atau mau dibikin yang fabric kayak gini juga mungkin boleh juga gitu. Justru akan lebih pas ya penggunaan padding ini tuh ada di bagian belakang di dalamnya si mesh lumbar support yang tengah ini, karena ketika gue baru banget
duduk di kursi ini terus gue senderin full ke belakang gitu ya, tulang gue itu agak sedikit kena di bagian frame lumbar support atasnya. Tapi ketika gue udah duduk nyaman, gue tuh nggak terlalu press ke belakang, aman aja sih ya, nggak kena si frame-nya itu. Tapi beruntungnya di gue ini aman secara posisinya, nggak ganggu, tapi ya kayak fungsinya gak dapat aja sih gue. Armrestnya ini oke, bisa sejajar sama meja, tapi saran gue ini bisa ditambah tingginya 2-3 cm lagi, karena ini udah jadi batas bawah banget untuk rekomendasi tinggi armrest. Dari tinggi armpit diukur ke permukaan joknya dia, itu dapat sekitar 21 cm. Idealnya memang 21-25 cm ya. Kayak contohnya Herman Miller itu di 24. Kursi-kursi lain yang gue approve itu ada yang di 23, ada yang 25 cm. Jadi itu perlu diperhatiin juga. Kalau aja ini kayak selisih kurang 1 cm ini, kalau 20 cm jaraknya jadi udah gak terlalu nyaman tuh. Karena kejauhan dari si bahu, dan kita juga agak susah untuk bisa bikin armrestnya sejajar sama meja. Armrestnya 3D ya, tadi naik turun, maju mundur sama pivot. Armpitnya empuk, gue suka, dan lebarnya juga pas aja. Jadi gue nggak ada issue sama tekstur armpitnya, ini oke. Ini tipe armrest yang gabung sama jok, jadi kalau kita sandaran armrest ini nggak ikut. Tapi bagusnya mounting armrest ini ada di posisi agak belakang ya, jadi kita bisa dapetin posisi kerja yang deket banget sama meja. Next, untuk joknya ini nice, ukurannya bentuknya juga bagus. Depannya landai, dikasih ada paddingnya lagi. Ini beneran oke banget untuk sebuah kursi yang ditujukan kepada orang yang punya ukuran badan kecil atau umumnya orang Indonesia, orang Asia Tenggara. Nah, ini cocok pakai kursi ini. Mesh-nya bagus, tensionnya juga pas, konsisten sama dia punya sandaran tadi. Satu, sayangnya di situ belum ada sliding seat. Menurut gue ini akan jauh lebih perfect kalau ada satu fitur itu, karena bisa sinkron juga sama fitur backrest yang bisa di adjust naik turun supaya lebih luas lagi ya jangkauan orang yang bisa pakai kursi ini. Mekaniknya ini sinkronus, rebahnya tuh 2:1 antara backrest sama joknya. Ada 3 posisi lock. Paling tegaknya ini approve, gak ada gapnya lagi, jadi beneran tegak banget, dan ini paling rebah, cocok buat dikombain sama footrestnya dia juga. Footrestnya ini sih sederhana banget, agak sedikit susah untuk masukinnya lagi, agak keset gitu, tapi emang tipikal kursi di harga 2 jutaan atau 1 jutaan besar atau 2 juta ya, yang pakai footrest. Biasanya footrestnya dapatnya yang kualitas kayak gini. Sebenarnya gue pribadi sih nggak terlalu masalah, karena gue juga jarang pakai footrest. Cuma catatannya di sini footrest itu terlalu hampir 90 derajat. Jadi ketika gue lagi duduk tegak di posisi kerja gue yang nyaman, terus gue pengen keluarin footrest untuk rebahan, ini jadi ngangkat si footrestnya yang bikin kaki gue jadi mentok ke bawah meja gitu. Untuk gas lift di sini kelas 4, udah BIFMA SGS certified. Harusnya sini udah bisa achieve di bobot maksimal 150 kg. Ini posisi paling rendahnya dia, dan ini posisi paling tinggi. Dan jujur ini kursi sih tinggi banget ya. Ini aja gue pakai gas lift paling rendah untuk meja 72 cm, dan kalau gue naikin si posisi tertinggi itu bisa meja 75 cm itu bisa dapat sih. Tapi emang ini tipikal kebanyakan kursi yang pakai joknya itu model mesh, karena dia ada rangkanya lagi yang bikin ekstra ada ketebalan dibanding jok yang pakai foam. Terakhir adalah wheelbase-nya. Ini gue ganti ya wheelbase-nya, pakai nilon gini aja gitu, pakai nilon molded, nggak usah yang besi-besi welding kayak gini. Dan ini termasuk yang ada suaranya tadi pas coba gue gerak-gerakin, dan agak ganggu sih ya jujur, apalagi kalau misalnya ini ditaruh di kantor dan semua kantor pakai kursi ini dalam satu ruangan, ketika gerak-gerak pasti bunyi-bunyi dan itu ganggu. Mending dibikin nilon aja kayak gini supaya silent, karena setahu gue juga harga bahan seperti ini ya, antara metal welding sama nylon molded itu mirip harganya, dan secara bobot maksimalnya juga ini mirip gitu, 800 sampai 1 ton kalau gue nggak salah tuh. Jadi pakai nylon molded pun itu udah sangat cukup, karena balik lagi yang menentukan maksimal bobot itu untuk sekarang kursi itu ada di bagian gas lift yang mentok di situ 150 kilo aja. Jadi itu yang bisa gue bahas soal si Anzi J21 ini. Ini adalah kursi yang memang cocok banget untuk orang Asia, khususnya Southeast Asia. Rata-rata orang Indo itu kan tingginya di 160 sampai 170. Kalau perempuan itu 155 ya rata-ratanya. Dan itu sangat matters untuk dapetin kursi yang memang ngefit sama ukuran badan kebanyakan orang kita. Dan ini salah satu yang gue sih highly recommend ya, secara posisi duduk enak, ukuran itu pas banget, fit banget, terus tegaknya juga ini enak banget. Catatannya adalah ya rekomendasi ukuran badan itu penting banget ya. Dan gue juga tidak menyarankan untuk kalian yang punya badan besar dan tinggi, mungkin di atas 175, untuk duduk di kursi ini, karena pastinya nggak akan nyaman di bagian kakinya,
Sama kalau kalian terlalu lebar, terlalu besar, ya nanti akan gak nyaman di bagian kanan kiri sama frame belakang di backrestnya itu yang tadi gue udah mention. Jadi alasan kursi ini tuh gak rekomen buat badan besar dan tinggi itu bukan karena si build quality-nya, tapi karena memang si ukuran kursinya aja. Kalau build quality sih gue yakin ya, karena di bagian gas liftnya itu udah ada certified-nya juga. Garansinya juga 1 tahun ya kalau gue cek di e-commerce-nya mereka. So far sih gue gak ada masalah sih sama kursi Sihu. Ya semoga mereka juga bisa komitmen di kursi yang ini gitu. Harganya dia itu di 2,4 jutaan. Kalau kalian bisa dapetin harga di 2 juta pas, sebenarnya ini menarik banget sih ya. Apalagi kalau kalian emang punya badan kecil, agak susah tuh untuk dapetin kursi yang punya posisi duduk kayak gini gitu. So segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.